Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-176. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Trimo mengangguk-angguk. Kawan-kawannya duduk bertebaran di atas rerumputan kering dan batu-batu padas. Nampaknya mereka masih saja malas untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan masih ada di antara mereka yang menguap sambil menggosok matanya. Tetapi ternyata Trimo sudah berhasil menambah jumlah anak-anak muda yang bersedia bekerja bersamanya. Mumpung masih pagi, marilah kita mulai dengan kerja besar kita sambil berdoa di dalam hati kita masing-masing, agar kerja kita dapat menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan rakyat padukuhan kita yang kering, tandus dan miskin ini. Berkata Wijang. Demikianlah, maka sejenak kemudian anak-anak muda itu mulai dengan kerja mereka. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah mempersiapkan tempat penampungan air yang akan mereka alirkan dengan talang bambu ke kotak sawah terdekat yang tanahnya menjadi pecah-pecah dan kering. "Aku sudah menghubungi Mbah Recep," berkata Trimo. "Apa katanya?" bertanya seorang kawannya. Mbah Recep nampak acuh tak acuh. Ia pun menganggap bahwa kami sedang bermimpi. Tetapi, bukankah Mbah Recep itu tidak keberatan? Tidak, meskipun ia tidak menyambut rencana ini dengan harapan, tetapi ia tidak menolak. Biarlah, yang penting Mbah Recep tidak menolak bahwa sawahnya akan menjadi kotak percobaan dengan talang air yang akan kita buat. Sementara tempat penampungan itu disiapkan, Paksi Pamekas pun berkata, "Marilah, sebagian dari kita pergi ke hutan bambu. Kita akan menebang bambu yang sudah tua. Kita akan membawanya kemari dan mengerjakannya menjadi talang-talang air." Beberapa orang di antara anak-anak muda itu bersama Paksi Pamekas telah pergi ke hutan bambu yang berada tidak terlalu jauh dari tempat itu. Hutan bambu itu masih berada di dalam lingkungan padukuhan, sehingga anak-anak muda itu merasa menebang milik mereka sendiri. Apalagi hutan bambu itu seakan-akan tidak dihiraukan lagi. Beberapa padukuhan yang memerlukan bambu itu juga mengambil bambu di hutan jika bambu di kebun mereka sendiri tidak mencukupinya. Namun ketika sekelompok anak-anak muda itu mendekati hutan bambu yang lebat itu, mereka nampak ragu-ragu. Hutan bambu itu menjadi bagian dari hutan lereng gunung yang lebat yang memanjang, berhubungan dengan hutan yang menjadi wilayah Kademangan tetangganya. "Di hutan itu terdapat binatang buas," berkata salah seorang dari mereka. "Iya," sahut yang lain. "Harimau loreng di hutan itu terkenal garang dan buas." Anak-anak muda itu memperlambat langkah mereka sehingga Paksi Pamekas berjalan di paling depan. "Paksi," berkata salah seorang di antara anak-anak muda itu pula, "kita harus menjadi sangat berhati-hati. Jika ada harimau lapar, sementara angin yang membawa bau keringat kita berhembus ke hutan itu,
maka harimau itu akan mencari kita. Biarlah, biarlah harimau itu mencari kita, tetapi kita tidak mencari harimau itu. Seseorang di antara kita akan diterkamnya. Bukankah kita tidak sendiri, sementara kita masing-masing membawa parang? Maksudmu, apakah kita akan melawan harimau itu? Tentu, bukankah kita tidak ingin membiarkan hidup kita diakhiri oleh taring harimau itu, seandainya benar-benar ada seekor harimau yang mendatangi kita? Apakah kita akan dapat melawan seekor harimau, meskipun kita berlima? 6 orang? Bukankah kita berenam? Apakah aku tidak dihitung? Bertanya Paksi Pamekasan. Iya, meskipun kita berenam, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Seandainya kita tidak dapat melawan harimau itu, maka di hutan bambu kita mempunyai banyak kesempatan untuk menghindar. Harimau itu tentu juga tidak akan dapat berjalan di dalam rumpun-rumpun bambu yang lebat. Sementara kita mempunyai akal yang tidak dimiliki oleh seekor harimau. Tetapi naluri harimau itu justru lebih berarti dari akal kita jika kita berada di tengah-tengah hutan bambu. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan tidak ada seekor harimau yang akan mengganggu kita. Biasanya harimau akan menjauhi manusia. Hanya harimau yang tua, lemah dan kelaparan sajalah yang sering memburu manusia, karena tidak lagi mampu memburu seekor kijang. Dengan demikian, harimau yang akan mendekat tentu seekor harimau yang sudah lemah. Betapapun lemahnya, tetapi seekor harimau tidak akan dapat kita lawan, karena kita tidak mencobanya. Jika kita mencobanya, maka betapapun garangnya seekor harimau, kita tentu akan dapat mengalahkannya, setidak-tidaknya mengusirnya. Kecuali jika kita memang menyerahkan diri kita untuk dikoyak-koyak oleh harimau itu. Anak-anak muda itu terdiam, namun mereka justru menganggap Paksi Pamekasan terlalu sombong. Meskipun maksud Paksi Pamekasan hanya sekedar membesarkan hati mereka. Sejenak kemudian maka mereka pun telah berada di tepi hutan. Sederet hutan bambu seakan-akan memagari hutan yang lebat memanjang di kaki gunung berapi itu. Beberapa padukuhan telah menebang bambu di sini pula. Mereka juga tidak bertemu dengan harimau. Pernah terjadi, Paksi, berkata seorang anak muda yang nampak pucat. Seekor harimau menghampiri orang-orang yang sedang menebang bambu. Tetapi waktu itu yang datang ikut menebang bambu cukup banyak, lebih dari 20 orang. Mereka pun segera berteriak-teriak sambil mengacu-acukan parang mereka, sehingga harimau itu pun bergerak meninggalkan mereka. Nah, bukankah harimau itu juga dapat ditakut-takuti? Tetapi kita sekarang hanya 6 orang. Tidak apa-apa. Anak-anak muda itu pun telah memaksa diri mereka masing-masing untuk kemudian menebang bambu. Meskipun sebenarnya mereka masih saja merasa cemas. Tetapi ternyata tidak ada seekor harimau yang datang mendekat, sehingga mereka berhasil menebang dan mengumpulkan setumpuk batang bambu. Kita akan mengusungnya ke tempat kawan-kawan kita membuat tempat penampungan air itu, berkata Paksi Pamekasan. Anak-anak muda itu pun termangu-mangu. Rasa-rasanya sangat malas untuk mengusung setumpuk bambu itu. Karena itu maka untuk beberapa saat mereka hanya memandangi saja bambu-bambu yang telah mereka tebang dan mereka timbun di bawah sebatang pohon di padang perdu itu. Paksi Pamekasanlah yang pertama-tama memikul 2 batang bambu yang besar sambil berkata, "Jika terasa terlalu berat, maka kalian cukup membawanya sebatang-sebatang saja.
Nanti kita akan ajak kawan-kawan kita yang membuat tempat penampungan air itu untuk mengusung bambu-bambu ini. Besok kita akan melakukan lagi. Besok kita mencari bambu lagi? Bertanya seorang anak muda. Iya, besok dan lusa, sampai bambu itu cukup untuk membuat talang air 5 jalur sampai ke sawah Mbah Rejo. Anak-anak muda itu saling berpandangan, tetapi Paksi Pamekasan tidak menghiraukan mereka lagi. Ia pun meninggalkan tempat itu sambil mengusung 2 batang bambu. Di atas kepalanya dialasi dengan segenggam ilalang yang dilipat-lipat. Anak-anak muda itu termangu-mangu, namun mereka tidak akan mampu mengusung 2 batang bambu sekaligus. Mungkin dengan memaksa diri mereka yang kuat mengangkat dan meletakkannya di atas kepalanya. Tetapi pada saat mereka beringsut selangkah, mereka tentu akan merasa sangat letih. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Paksi Pamekasan, mereka masing-masing hanya membawa sebatang bambu. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu sibuk mempersiapkan pembuatan talang air, Ki Demang telah berada di rumah Ki Bekel. Sementara itu, Ki Bekel sendiri langsung pergi ke rumah Ki Demang di Randu Cawang. Seorang bebahu yang menerima kedatangan Ki Demang telah menunjukkan orang-orang yang telah terbunuh dan terbaring di pendopo. Seorang di antara mereka terbunuh oleh Ki Bekel saat orang itu menyerang Ki Bekel dengan tiba-tiba, sehingga Ki Bekel tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Dengan gerak naluriah, Ki Bekel telah menjulurkan tombaknya menyongsong lawannya yang sedang menyerangnya. Ki Demang mengangguk-angguk, sementara bebahu itu pun berkata selanjutnya, sedangkan 2 orang lain sebenarnya dapat ditangkap hidup-hidup. Tetapi ketika banyak orang berkerumun di halaman ini, serta mengamati keduanya yang diikat masing-masing pada sebatang pohon, ternyata kawan dari kedua orang yang tertangkap hidup-hidup itu pun hadir pula. Tidak seorang pun yang menyadari apa yang telah terjadi. Tetapi pada saat kami melihat darah mengalir di dadanya, barulah kami sadari bahwa orang itu sudah terbunuh, tentu oleh kawannya sendiri. Untuk menghindari agar persoalannya tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, siapakah yang telah memerintahkan mereka? Menurut pendapatku, keduanya bukan orang Randu Cawang. Ki Bekel juga menduga seperti itu. Namun Ki Bekel ingin kepastiannya. Jika Ki Demang Randu Cawang bersedia datang, maka kita akan dapat mendengar kesaksiannya. Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara itu terdengar derap kaki kuda yang berhenti di depan regol. Sejenak kemudian maka Ki Bekel dan Ki Demang Randu Cawang memasuki regol halaman rumah Ki Bekel itu. Ketika Ki Demang melihat kehadiran Ki Demang Randu Cawang, maka ia pun segera menyongsongnya. Selamat datang Ki Demang. Ki Demang Randu Cawang itu mengangguk hormat sambil menjawab, terima kasih Ki Demang. Aku memerlukan datang setelah aku mendengar peristiwa yang terjadi di sini dari Ki Bekel. Ki Bekel pun kemudian membawa kedua orang Demang itu ke pendopo. Kepada Ki Demang Randu Cawang ia pun berkata, inilah Ki Demang, orang yang mengaku penghuni Kademangan Randu Cawang. Bahkan orang itu mengaku telah mendapat perintah Ki Demang untuk menangkap kedua orang pengembara yang kebetulan berada di rumahku, karena keduanya diduga telah melakukan perampokan di Kademangan Randu Cawang. Ki Demang Randu Cawang itu pun kemudian mengamati ketika orang yang terbujur di pendopo rumah Ki Bekel itu. Namun kemudian Ki Demang pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak mengenal mereka. Aku pun tidak pernah memerintahkan mereka untuk menangkap perampok-perampok yang telah merampok di Randu Cawang.
Tetapi apakah benar terjadi perampokan di Randu Cawang, Ki Demang? Bertanya Ki Bekel itu. Iya, tetapi perampokan itu tidak dilakukan oleh kebanyakan perampok. Perampok itu dapat melakukan hal-hal yang nampaknya mustahil. Ketika beberapa orang mencoba melawannya, maka dengan kekuatan ilmunya, salah seorang dari para perampok itu telah merobohkan regol rumah orang yang dirampoknya itu tanpa menyentuhnya. Apakah perampok itu sudah kelihatan tua? Iya, ada di antara mereka yang sudah kelihatan tua. Tetapi justru orang itulah yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka aku telah memutuskan untuk tidak memburunya. Siapapun yang mencoba menangkapnya, tentu akan mati olehnya. Lalu, bagaimana kedua orang pengembara yang ada di rumah Ki Bekel itu? Keduanya masih muda. Wujud mereka, wajah mereka, dan kata-kata serta sikap mereka sama sekali tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku seorang perampok. Mereka pun telah memberikan gagasan untuk mencari jalan agar padukuhan ini tidak tertinggal terlalu jauh dari padukuhan-padukuhan yang lain. Gagasan apa yang mereka berikan? Bertanya Ki Demang. Membuat saluran air. Tetapi itu adalah sekedar perwujudan dari dasar gagasannya. Gagasan yang mendasar dari kedua orang pengembara itu adalah melawan kemalasan, kesediaan bekerja keras untuk membangun padukuhan ini. Kedua orang Demang itu saling berpandangan. Dengan nada dalam Ki Demang pun kemudian berkata, "Aku ingin berbicara dengan kedua orang pengembara itu. Aku akan mengatakan kepada mereka, biarlah nanti saat malam turun, mereka datang menghadap Ki Demang." Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Demang Randu Cawang pun berkata, "Tentu bukan bagian dari para perampok yang telah merampok di Kademangan Randu Cawang. Perampok di Randu Cawang tentu gerombolan yang pernah merampok di padukuhan sebelah," berkata Ki Demang. Ciri-ciri para perampoknya pun sama. Perampok di padukuhan sebelah itu juga menunjukkan kemampuannya yang sangat tinggi, sehingga orang-orang padukuhan tidak berani berbuat apa-apa terhadapnya. Namun agaknya mereka hanya sekedar lewat. Sebelumnya dan sesudah itu tidak pernah lagi ada perampokan seperti itu. Jika saja ada sekelompok perampok yang memanfaatkan ketakutan kami, mungkin mereka akan berhasil. Tetapi kami sudah mengenal ciri-ciri para perampoknya, sahut Ki Demang. Karena itu, jika ciri-cirinya tidak sama seperti perampok yang mengerikan itu, maka mereka tentu dapat dilawan oleh orang-orang padukuhan. Ki Demang Randu Cawang itu berada di rumah Ki Bekel untuk beberapa lama. Namun kemudian setelah dihidangkan minuman dan makanan, maka Ki Demang Randu Cawang itu pun minta diri. Ki Demang itu tidak berada terlalu lama di rumah Ki Bekel. Ki Bekel sempat menceritakan sikap Ki Cokrojoyo yang tidak menyetujui gagasan kedua orang pengembara itu. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Ki Cokrojoyo adalah seorang yang sangat berpengaruh di Kademangan itu. Jika ia tidak sependapat, maka persoalannya akan dapat menjadi rumit. Ki Cokrojoyo berkata bahwa ia ingin menemui Ki Demang. Ki Demang mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian menjawab, "Baiklah, biarlah Ki Cokrojoyo menemui aku. Mungkin aku dapat menjelaskan persoalannya." Tetapi sikap Ki Cokrojoyo itu benar-benar menggelisahkan Ki Demang. Beberapa saat kemudian, Ki Demang pun telah minta diri pula.
Sebelum ia meninggalkan rumah Ki Bekel, maka Ki Demang itu pun memberikan persetujuannya bahwa ketika sosok mayat itu akan dikuburkan, nanti biarlah kedua orang pengembara itu menghadap Ki Demang, berkata Ki Bekel. Sementara itu, di rumahnya, Ki Cokrojoyo menjadi sangat marah kepada anaknya. Ternyata di luar pengetahuan Ki Cokrojoyo, Wandowo telah menghubungi dan minta beberapa orang upahan untuk mengambil dua orang pengembara itu di rumah Ki Bekel. Hah? Jika ketahuan bahwa kau yang telah memerintahkan mereka, maka kedudukan kita akan menjadi semakin lemah. Bahkan seorang kawanmu yang sudah membuka rahasia alasan kita yang sebenarnya menentang membuat saluran air itu, sudah mencoreng arang di wajah kita. Kemudian kau telah memerintahkan orang-orang upahan itu untuk mengambil kedua orang pengembara yang berada di rumah Ki Bekel. Tetapi justru gagal. Untunglah kedua orang yang tertangkap hidup itu dapat dibungkam agar tidak berbicara dan menyebut-nyebut namamu. Jadi kenapa ayah masih risau? Bertanya Wandowo. Bahwa kau telah berbuat lancang. Mungkin pada kesempatan lain kau akan melakukan lagi suatu perbuatan yang merugikan sekali. Selebihnya, kau telah mengeluarkan uang banyak tanpa hasil apa-apa. Upah orang-orangmu itu banyak sekali. Selain upah mereka, maka setiap nyawa dari kawan-kawan mereka pun mempunyai harga tersendiri. Semalam 3 orang di antara mereka mati. Aku tidak akan membayar upah mereka. Aku mengupah mereka untuk satu tugas tertentu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Dengan demikian, aku tidak merasa wajib membayarnya. Kau tahu akibatnya? Bertanya Ki Cokrojoyo. Wandowo terdiam, sementara ayahnya berkata, jika mereka merasa kecewa, maka akan dapat membuat kesulitan kepada kita. Untuk selanjutnya, kita pun akan kesulitan jika kita memerlukan tenaga mereka untuk kepentingan yang lebih besar. Bahkan mungkin mereka akan mendendam kepada kita dan mengambil langkah-langkah kewadakan. Bukankah kita tidak takut kepada mereka? Ayah mempunyai ilmu yang tinggi. Aku mempunyai ilmu yang tinggi yang dapat melindungi diriku sendiri. Tetapi kau sendiri bagaimana? Ilmumu tidak maju-maju karena kau terlalu malas untuk berlatih. Kau merasa dapat melindungi dirimu sendiri dengan uangmu, uang kita. Wandowo tidak segera menjawab. Wajahnya nampak gelap. Wandowo, berkata ayahnya, lain kali kau tidak boleh bertindak sendiri tanpa sepengetahuanku. Kita masih beruntung bahwa yang kau lakukan semalam masih dapat diredam. Tetapi kau harus membayar upah yang kau janjikan, serta tebusan untuk setiap nyawa. Orang-orang itu seharusnya juga mempunyai harga diri. Mereka seharusnya tidak menuntut upah dari tugas yang gagal itu. Jangan berharap, kecuali jika mereka sendiri yang mengatakan kepadamu bahwa mereka tidak minta upah dari tugas yang gagal itu. Wandowo termangu-mangu sejenak, sementara itu ayahnya berkata pula, ingat Wandowo, jangan berbuat apa-apa tanpa sepengetahuanku. Kali ini kita masih dapat menyelamatkan diri, meskipun harus mengorbankan 3 nyawa. Sementara itu, kita harus membayar tebusan bagi ketiganya. Wandowo tidak menyahut. Hari ini, kita jangan berbuat apa-apa. Kedua orang pengembara itu tentu sudah mulai mengerjakan rencana gilanya itu bersama anak-anak dungu yang berhasil dipengaruhinya. Jangan menyebut mereka anak-anak dungu. Mereka justru anak-anak yang dapat melihat lebih jauh ke depan dari kawan-kawannya. Justru mereka yang tidak terpengaruh oleh kedua pengembara dengan gagasannya yang cemerlang itulah yang dungu.
Tetapi bukankah ayah menghendaki rencana itu batal? Iya, aku menginginkan anak-anak muda itu tetap dungu agar mereka tidak mau mendengarkan gagasan kedua orang pengembara itu. Aku tetap berpendirian bahwa kedua orang pengembara itulah yang harus dihapuskan lebih dahulu. Kau dengar dari orang-orang yang sempat melarikan diri itu bahwa kedua orang pengembara itu dan bahkan Ki Bekel mencurigai bahwa kitalah yang telah menggerakkan orang-orang yang datang ke rumah Ki Bekel. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang yang datang itu adalah orang-orang Randu Cawang. Sementara itu, Ki Demang Randu Cawang telah diminta pula untuk datang melihat orang-orang yang terbunuh itu. Wandowo termangu-mangu sejenak. Persoalannya tidak lagi sederhana, Wandowo. Semakin lama semakin rumit. Apalagi jika kau masih saja bertindak sendiri tanpa sepengetahuanku. Wandowo masih saja terdiam. Tetapi Ki Cokrojoyo tidak yakin bahwa kediaman Wandowo itu berarti menyetujui pendapatnya. Meskipun demikian, Ki Cokrojoyo itu berkata sekali lagi, "Jika kau tidak mau semuanya menjadi gagal, sekali lagi aku peringatkan, jangan berbuat apa-apa lebih dahulu. Aku akan menemui Ki Demang. Aku akan mempergunakan pengaruhku dan sedikit menakut-nakuti. Mudah-mudahan aku dapat menghentikan dengan bersandar pada kuasa Ki Demang di Kademangan ini. Dengan demikian, maka Ki Bekel tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ia harus tunduk membatalkan kerja anak-anak muda itu." Wandowo tidak menjawab. Ki Cokrojoyo pun kemudian telah mempersiapkan kudanya bersama seorang pengawalnya. Maka Ki Cokrojoyo pun telah pergi ke rumah Ki Demang itu. Kedatangan Ki Cokrojoyo membuat Ki Demang menjadi berdebar-debar. Ia belum lama pulang dari rumah Ki Bekel untuk melihat ketiga orang yang terbunuh itu. "Marilah Ki Cokrojoyo, silakan naik." Ki Cokrojoyo mengangguk sambil melangkah menaiki tangga pendopo rumah Ki Demang, kemudian duduk di peringgitan. "Dari mana saja Ki Cokrojoyo?" bertanya Ki Demang. "Dari rumah Ki Demang. Aku sengaja ingin menemui Ki Demang. Ada sedikit masalah yang ingin aku bicarakan." Jantung Ki Demang berdebar semakin cepat. Ia tahu apa yang akan dibicarakan oleh Ki Cokrojoyo. Sementara itu Ki Cokrojoyo pun telah mengedarkan pandangan matanya memandangi tiang-tiang pendopo di rumah Ki Demang. Gebyok kayu yang memisahkan peringgitan dan bagian dalam rumahnya, ukiran-ukiran yang rumit yang terdapat pada tiang-tiang pendopo serta gebyok penyekat itu. Tiba-tiba saja Ki Cokrojoyo berkata kepada pengawalnya, "Kau lihat, sunggingan ukiran rumah Ki Demang ini sudah nampak suram." "Iya Ki Cokrojoyo, mungkin Ki Demang tidak begitu rajin membersihkannya, atau mungkin karena sudah terlampau lama tidak disungging lagi." "Apakah sunggingan pada ukiran itu sudah terlalu lama? Sungging pada uleng itu masih nampak cerah. Ya, Ki Demang." "Ki Demang, bukankah aku telah mengupah orang untuk menyungging ukiran-ukiran di rumah Ki Demang beberapa waktu yang lalu?" Dengan nada dalam Ki Demang itu pun menjawab, "Iya Ki Cokrojoyo." Aku kira sudah waktunya aku mengupah lagi orang itu untuk menyungging kembali ukiran-ukiran yang bagus dan rumit di rumah Ki Demang ini." Baju Ki Demang mulai basah oleh keringat. Katanya, "Sudahlah Ki Cokrojoyo, aku mengucapkan terima kasih. Aku kira warna sungging itu masih cerah jika nanti aku bersihkan." "Tidak apa-apa Ki Demang. Aku kenal baik dengan juru sungging itu. Orang itu
juga yang telah mewarnai ukiran-ukiran pada tiang-tiang di pendopo rumahku. Aku mengucapkan terima kasih Ki Cokrojoyo. Agaknya aku belum memerlukannya sekarang. Selain warna-warna pada ukiran itu masih terang, apalagi jika dibersihkan. Aku pun sedang sibuk, sehingga aku masih belum sempat memikirkan ukiran pada tiang dan gebyok di rumahku. Ki Cokrojoyo tersenyum. Katanya, "Jangan segan-segan Ki Demang, atau mungkin Ki Demang memerlukan yang lain. Seekor kuda tunggangan yang tegar, atau sepasang lembu untuk mengerjakan sawah?" "Tidak Ki Cokrojoyo, sekarang aku belum memerlukan apa-apa. Segala sesuatunya masih cukup." "Baiklah." Ki Cokrojoyo mengangguk-angguk. "Nampaknya Ki Demang memang belum memerlukan apa-apa sekarang. Agaknya justru akulah yang memerlukan bantuan Ki Demang sekarang ini." Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar. Ia sudah menduga bantuan apakah yang diperlukan oleh Ki Cokrojoyo itu. Meskipun demikian, Ki Demang itu masih juga bertanya, "Bantuan apakah yang dimaksud Ki Cokrojoyo?" Ki Cokrojoyo itu menarik nafas dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, maka ia pun berkata, "Bukankah Ki Demang sudah mendengar akan kehadiran 2 orang pengembara di rumah Ki Bekel?" Ki Demang menarik nafas panjang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.